Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nafatika Disa dengan nomor NIM 64242227. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang pengatur teknologi informasi dan komunikasi. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana fenomena ini terjadi dan berikan contoh bentuk kegiatan yang berubah dari dunia nyata ke dunia digital. Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat di era digital telah menjadi faktor penting dalam perkembangan e-commerce. Fenomena ini terjadi karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TK) yang telah merubah cara orang berinteraksi, berbelanja, dan mengakses informasi. Contoh kegiatan yang beralih ke dunia digital. Yang pertama itu belanja online. Maksudnya dengan belanja online adalah aktivitas belanja yang dulunya dilakukan di toko fisik kini banyak beralih ke platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Konsumen dapat dengan mudah menjelajahi berbagai produk, melakukan pembayaran secara online, dan memilih metode pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu pemasaran digital. Perusahaan kini menggunakan strategi pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui iklan di media sosial, email marketing, dan SEO (Search Engine Optimization). Ini menggantikan metode pemasaran tradisional seperti iklan cetak atau billboard. Yang ketiga itu pembayaran digital. Yang dimaksud dengan pembayaran digital itu adalah seperti metode pembayaran juga mengalami transformasi signifikan dengan munculnya dompet digital itu seperti kayak OVO, GoPay, atau Dana. Konsumen dapat melakukan transaksi dengan mudah hanya melalui ponsel mereka tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit. Selanjutnya itu uraian peran jaringan komputer dan internet dalam fasilitas biaya transaksi e-commerce. Maksudnya adalah jaringan komputer dan internet merupakan fondasi utama bagi perkembangan e-commerce, memfasilitas transaksi yang efisien dan aman antara penjual dan pembeli dengan akses global, keamanan transaksi, serta kemampuan untuk berinteraksi secara real-time. E-commerce telah mengubah cara orang berbelanja di era digital ini. Teknologi komunikasi modern seperti chatbots, media sosial, email marketing, dan video call semakin memperkuat interaksi antara penjual dan pembeli, menciptakan pengalaman belanja yang lebih baik bagi konsumen. Selanjutnya, contoh teknologi komunikasi secara modern mendukung interaksi antara penjual dan pembeli. Yang pertama itu chatbots. Maksudnya itu banyak situs e-commerce kini menggunakan chatbot untuk memberikan layanan pelanggan 24/7. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan umum, membantu proses pemesanan, atau memberikan rekomendasi produk berdasarkan referensi pengguna. Yang kedua itu media sosial. Dimaksud dengan media sosial itu adalah platform seperti Instagram dan Facebook digunakan oleh penjual untuk mempromosikan produk mereka dan berinteraksi dengan pelanggan. Konsumen dapat memberikan umpan balik, bertanya tentang produk, atau bahkan melakukan pembelian langsung melalui media sosial. Yang ketiga itu adalah email marketing. Yang dimaksud dengan email marketing yaitu penjual menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan mengenai penawaran khusus, pelancaran produk baru, atau informasi penting lainnya. Ini membantu menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya itu adalah jelaskan peran masing-masing komponen tersebut dalam keberlangsungan e-commerce. Yang pertama itu adalah penjual. Penjual adalah pihak yang menawarkan produk atau layanan kepada konsumen. Dalam konteks e-commerce, penjual dapat berupa individu, usaha kecil, atau perusahaan besar yang memanfaatkan platform online untuk menjual barang dan jasa mereka.
Yang kedua itu konsumen. Konsumen adalah pihak yang membeli produk atau layanan dari penjual dalam e-commerce. Konsumen memiliki peran penting sebagai penggerak pasar. Yang ketiga itu adalah teknologi. Teknologi merupakan fondasi dari e-commerce yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan transaksi online. Yang keempat itu adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah mencakup infrastruktur memungkinkan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam e-commerce. Selanjutnya Selanjutnya itu bagaimana sih peran jaringan komputer dan internet dalam mendukung aktivitas e-commerce? Sebutkan contoh konteks dari pengaruh perkembangan teknologi jaringan terhadap pola transaksi e-commerce. Jawabannya yaitu peran jaringan komputer dan internet dalam mendukung aktivitas e-commerce sangat viral, menciptakan konektivitas global, platform transaksi yang aman, serta interaksi real-time antara penjual dan pembeli. Contohnya itu kayak kongres seperti pemasaran digital, aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, dan layanan pelanggan melalui chatbot menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi jaringan telah mengubah pola transaksi e-commerce menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan konsumen modern. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 7 elemen pada bisnis setelah perannya dalam mendukung perkembangan e-commerce. Berikan penjelasan mendetail tentang bagaimana sih elemen-elemen ini saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan bisnis digital yang sukses. Jawabannya adalah yang pertama, kompetitif strategi. Definisinya adalah pendekatan yang diambil oleh bisnis untuk bersaing secara efektif di pasar. Ini mencakup identifikasi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk menarik pelanggan. Peran itu sebagai strategi ini membantu bisnis untuk menentukan posisi mereka di pasar, baik melalui harga, kualitas produk, atau layanan pelanggan. Dengan memiliki strategi kompetitif yang jelas, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua itu bisnis strategi. Definisi bisnis strategi ini adalah rencana yang lebih luas yang mencakup tujuan jangka panjang dan pendek perusahaan serta cara untuk mencapainya, termasuk pemanfaatan teknologi dan media digital. Peran strategi bisnis adalah yang baik memastikan bahwa semua aspek operasional selaras dengan tujuan perusahaan. Ini mencakup pemasaran online, pengembangan produk, dan pengelolaan sumber daya sehingga e-commerce dapat berjalan dengan sukses. Yang ketiga itu adalah value chain. Definisinya adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambahkan nilai pada produk atau layanan mereka, pengembangan hingga distribusi. Peran itu dapat memahami kelesian perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan efisien dan mengembangkan juga membantu dalam menciptakan produk yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pelanggan yang sangat baik. Yang keempat itu employees. Employees adalah definisinya merujuk pada tenaga kerja yang terlibat dalam operasional bisnis, termasuk karyawan, tenaga ahli, dan teknisi. Perannya itu sebagai karyawan adalah aset penting dalam bisnis karena mereka bertanggung jawab untuk pelaksanaan strategi dan operasional sehari-hari. Pelatih dan pengembang keterampilan karyawan dalam teknologi digital sangat penting untuk keberhasilan e-commerce. Definisi customer adalah individu atau kelompok yang membeli produk atau layanan dari bisnis. Karena itu, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan adalah kunci untuk sukses dalam e-commerce. Bisnis harus fokus pada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui layanan pelanggan baik, umpan balik, dan personalisasi pengalaman belanja.
Yang keenam, market segment. Definisi market segment adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, atau preferensi. Peran itu sebagai segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk menargetkan kampanye pemasaran secara lebih efektif dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap segmen. Ini membantu dalam meningkatkan konversi penjualan di e-commerce. Yang ketujuh adalah business unit adalah bagian dari organisasi yang menjalankan fungsi tertentu dalam kerangka e-business. Perannya itu adalah setiap unit bisnis saling dengan elemen lain dalam e-business untuk mencapai tujuan keseluruhan perusahaan. Koordinasi antar unit strategi operasi dapat berjalan lancar. Mungkin segitu saja jawaban dari saya dan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.